Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran teknik otomotif. Pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah mengupas tuntas ya tentang hand tool. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang power tools ya. Apa itu power tools? Mari kita lanjut ke pengertian. Nah, baik, power tool adalah peralatan yang digerakkan atau dioperasikan dengan menggunakan tenaga selain dari tenaga manusia. Jadi power tool ini dia tidak menggunakan tenaga manusia ya. Berbeda dengan hand tool ya. Hand tool. Dan power tool ini digunakan untuk pekerjaan yang berat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia secara langsung ya. Dengan hand tool tidak bisa kita mengerjakan pekerjaan ini ya, makanya digunakan power tool ya. Power itu artinya tenaga ya. Nah, jadi dia ada tenaga tambahan ya. Dari mana tenaga tambahannya? Nah, kita lanjutkan membaca. Sumber tenaga yang digunakan untuk power tool ini diantaranya ada yang menggunakan motor listrik ya, dia sumbernya arus listrik, menggunakan mesin pengapian internal ICE ya, atau mesin pembakaran dalam ya, atau bahasa Inggrisnya ini internal combustion engine, dan udara terkompresi atau kompres air ya. Nah, cuma di otomotif itu yang biasa kita gunakan ya, di otomotif khususnya sepeda motor ya, itu kita sumbernya dua ini, yang bersumber dari arus listrik ya, powernya itu dapatnya dari arus listrik ya, sama udara terkompresi, powernya dapatnya dari udara terkompresi. Ada dua ini ya, listrik sama udara terkompresi. Udara terkompresi itu dapatnya dari mana? Nah, dari kompresor ini ya, kompresor. Seperti itu ya, dua ya. Kalau internal combustion engine ini biasanya untuk industri-industri besar ya. Nah, contohnya penggunaan genset itu ya. Nah, dia menggunakan motor pembakaran dalam. Tapi fokus kita dua ini ya, yang dengan listrik dan dengan udara terkompresi. Baik, sampai di sini kira-kira sudah paham ya tentang pengertian power tool. Intinya power tool itu dia tidak digerakkan oleh tenaga manusia, namun menggunakan tenaga tambahan yang bersumber dari arus listrik, dari mesin pembakaran dalam, dan udara terkompresi, seperti itu. Baik, langsung saja kita masuk ke alat-alatnya ya. Kita mulai saja. Yang pertama ini ada bor listrik portable ya, atau portable electric drill ya. Saya bacakan. Bor listrik portable atau sering disebut bor tangan merupakan power tool yang berbentuk seperti pistol. Nah, seperti pistol ya. Dan ukurannya beragam ya. Spesifikasinya juga macam-macam ya. Ada bor yang kecil yang untuk melubangi PCB, mungkin untuk melubangi besi seperti ini, atau kayu, ini menengah ya. Ada juga nanti yang besar ya, yang besar untuk melubangi besi-besi yang tebal ataupun biasanya dinding seperti itu ya, dinding beton seperti itu. Nah, macam-macam ini, ada ukuran motor ya, kecepatannya juga macam-macam, dan cuk yang digunakan. Cuk ini mana? Nah, bagian ujung ini namanya cuknya ya, atau dia cekam untuk memegang mata bor. Mata bor ini juga macam-macam jenisnya ya. Ada yang diperuntukkan untuk kayu, untuk besi, atau bahkan untuk beton ya, seperti itu. Nah, fungsi bor listrik portable adalah untuk membuat lubang ya, seperti itu. Ukurannya macam-macam ya. Ukuran diameternya ini macam-macam ya. Nanti kalian bisa searching di Google ya, cari ukuran mata bor ya, nanti ada kodenya. Atau minggu depan saya buatkan video seperti itu ya,
tentang ukuran-ukuran mata bor. Berikutnya adalah bor angin ya. Bor angin berbeda dengan bor yang ini ya, bor listrik ini dia digerakkan oleh listrik, sementara ini digerakkan oleh angin ya, tekanan berkompresi. Bor angin disebut juga dengan sebutan air drill ya, air drill. Air ini artinya angin ya kalau bahasa Inggris, drill ini artinya bor. Tenaga yang digunakan untuk menggerakkan bor angin adalah angin bertekanan yang dihembuskan kompresor angin melalui sebuah selang atau hose. Nah, di sini ini terhubung sama selang ya. Selang itu kalau di otomotif namanya hose ya, hose seperti itu. Bor angin sering digunakan pada situasi lingkungan di mana penggunaan bor listrik dinilai tidak aman untuk digunakan, misal seperti pada ruangan yang terdapat benda-benda cair yang mudah terbakar ya. Nah, ini penggunaannya khusus ya. Karena listrik tadi tentunya menghasilkan percikan bunga api ya. Jadi proses pemutarannya itu ya, di sininya biasanya kelihatan itu. Nah, kalau ini kan murni angin ya. Nah, jadi di ruangan-ruangan yang sensitif ya, sensitif terhadap suhu ya, yang mudah terbakar ya dengan percikan api kecil ya. Contohnya ruangan penyimpanan bahan bakar ya, ruang penyimpanan bahan kimia ya, ataupun kalau di bengkel pengelasan misalkan di bagian penyimpanan tabung asetilinnya mungkin ya, atau tempat karbitnya itu atau bahkan di industri-industri pengisian ulang gas LPG mungkin. Nah, seperti itu. Jadi penggunaan bor menggunakan yang angin seperti itu ya. Yang berikutnya gerinda listrik portable ya, atau portable power grinder, dikenal juga dengan sebutan gerinda tangan